Lebih keras. Gerak. Padahal nggak ada instruksi lebih keras gerak tuh dalam militer nggak ada. Secara teknis boleh dibocorin nggak? Gimana caranya bikin jelangkung tadi jatuh terus akhirnya apinya nyala? Jadi si jelangkungnya itu di setiap sudut-sudutnya itu dikasih semacam gel. Yang gelnya itu kalau kena api dia bisa ngebakar tanpa menjalar ke yang lain-lainnya. Oke. Gua nggak tahu nama cairannya apa. Liga, bukan? Bukan, Liga. Baljitot. Ibaratnya kalau dikasih kesempatan mengulang syuting agak lain, ada nggak ada adegan yang harusnya gue masukin adegan ini deh? Ada nggak? Nggak usah lah, udah 9 juta ntar. Kalau Dem. kalau diganti nanti jadi nggak segitu gimana? Dem. Bener juga. Tidak perlu disesali. Iya, udah jadi nggak usah. Apalagi 9 juta. Apalagi yang dikejar Sito gitu Bener. ya. Halo semuanya, selamat datang di Sapi Besi Sambil Ngopi Bedah Sinema, di mana kita akan membedah satu film Indonesia bersama sutradaranya. Gue Christo Manuel dan hari ini kita akan membedah film agak lain bersama Muhat Kliaco. Apa kabar Bang Aco? Baik, alhamdulillah baik. Bang Aco kemarin habis syuting Tinggal Meninggal juga ya bersama Wah, saya. iya itu film saya suka banget itu. Seneng banget Meskipun kemarin. sutradaranya nggak asik ya. Iya kurang sutradaranya. Kadang kayak, Mas ngapain sih gitu Iya ya? gitu. Tapi saya suka sama skripnya karena yang nulis istrinya. Oh. Iya, itu yang bikin saya suka. Oke, di setiap episode kita akan buka dengan sebuah games yang adalah Would You Rather. Siap Bang Aco? Siap. Oke. Pertanyaan pertama. Ini jawab cepat aja. Bikin film agak lain ketiga di luar angkasa atau dunia fantasi kayak di Narnia? Di luar angkasa. Di luar angkasa, kayak Star Wars gitu ya? Iya. Keren sih. Star Keren, Wars, Nes. Le. Star Wars. Star Wars, Bah. Star Wars, Bah. Star Wars, Bah. Ada A-nya lagi. Iya. Star Wars, Bah. Kayak mana Le di Star Wars ada gitu? Kayak mana Le di Star Wars? Darth Vader. Darth Vader. Dan Pader. Lebih pilih bisa syuting sama 10 aktor yang sama seumur Yang hidup. sama, Jadi lu nggak bisa ganti aktor lagi. Iya. Ganti film aktor harus sama 10 Iya, orang itu. Atau nggak pernah bisa syuting sama aktor yang sama seumur hidup. Jadi habis film ini berikutnya udah nggak bisa sama aktor yang sama lagi. Mendingan yang sama gak sih? Yang 10 yang sama 10, seumur hidup. iya. Oke. Dapat syuting pre-pro-nya buru-buru tapi post-pro-nya lama. Atau pre-pro-nya proper tapi post-pro-nya buru-buru. Pre-pro-nya yang lama. Pre-pro-nya yang lama? Iya. Sama, setuju. Nanti kan editnya in shot aja. Hah? Terlalu buru-buru, Terlalu Mas. buru-buru ya? Terlalu buru. Ayo, udah mau tayang, bentar. Masih ada logo insertnya lagi di bawah kanan. Iya. Syuting adegan tiba-tiba hujan, atau syuting adegan hujan tiba-tiba alat hujannya rusak. Mendingan tiba-tiba hujan. Tiba-tiba hujan. Kenapa kalau boleh tahu? Ya lebih gampang buat gua nyari adegan ya tinggal kasih payung apa gitu ceritanya ya emang cuaca gitu. Oke. Ketimbang di tengah-tengah hujan tiba-tiba kering lantainya udah basah. Lu Iya, ngeringinnya iya. gimana? Iya, kemarin juga ada tuh gua pusing. Iya, di sini kita ngobrol dulu dah. Jangan, nggak usah ini dulu. Terakhir, direct script bagus, cast jelek, atau script jelek, castnya bagus? Kenapa sih lu ngasih pilihan gue yang kayak gini-gini? Iya. Bisa lo dapat dua-duanya. Nggak harus salah satu. Skripnya bagus aja dulu deh. Skripnya bagus, castnya jelek. Oke, terima kasih Bang Aco. Hari ini gue pengen ngobrol sama Bang Aco tentang directing. Bang Aco ini kan sutradara yang tidak melewati jalur sekolah film. Iya. Betul kan ya? Iya. Nah, Gue jalur ormas. ada apa nih? Rame-rame gini, udah izin belum? Syuting bisa kali syuting. Udah langsung gua duduk. Oh, ini apa? Action ya? Action. Yo, action! Itu bisa. Oh, jalur ormas ya? baru, iya. Oke. Buat teman-teman yang belum bisa untuk kuliah film, Iya. bisa dicontoh. Meniti karir di ormas. Di ormas. Boleh ceritain dikit gak jalur masuk filmnya itu lewat mana waktu itu Bang Aco jadinya startnya? Lewat stand up comedy gua. Stand up comedy itu bener-bener privilege gua satu-satunya dan yang terbesar lah. Karena backgroundnya kita juga nulis materi kita sendiri, produser tuh mulai mempercayai kayaknya anak-anak stand up comedian ini bisa menulis skrip. Karena kita tuh suka gatel kalau lagi reading, boleh nggak kalau misalnya gini ngasih usul gitu, terus sutradaranya senang karena oh iya tuh lebih lucu tuh apa gini-gini, jadi merasa terbantu karena skripnya di develop gitu selama reading. Nah, gara-gara itu juga jadinya ada ketertarikan proses untuk menulis. Makanya gue pertama kali sebelum ke direct tuh job pertama kali gue di belakang layar tuh nulis. Nulis apa waktu itu? Kapal Goyang Kapten.
Oh, yang sama Bang Babe juga ya? Iya, almarhum Bang Babe. Babe, terus sama Ge Pamungkas sama Mamat Alkatiri. Itu syuting di Ambon. Gue inget cerita-cerita kalian selama syuting lucu banget sumpah. Iya tuh, dari situ gue skenario pertama itu. Habis itu baru diajakin jadi comedy consultant. Nah, comedy consultant ini sebetulnya hal yang paling deket sama sutradara. Oke. Karena comedy consultant itu gue bener-bener dari mulai prep, gue ada di samping sutradara, ngikutin bagaimana proses persiapannya, terus ngedevelop skripnya untuk maksimalin potensi komedinya, sampai di pas syutingnya ngebantu ngebrief, ngarahin pemain. Oke. Karena kan kadang-kadang pemain juga lupa kemarin pas reading tuh gimana Betul. ya gitu. Kita mengingatkan kembali, gini loh, timingnya begini, terus nanti lu di sini, sehingga membantu pekerjaan sutradara saat di set juga, saat ngebrief pemain juga. Jadi sebetulnya udah belajar ngedirect tapi khusus pengadeganannya saja, belum ke ngurusin blockingan, belum ke kayak gitu-gitunya, itu masih sutradara semua. Jadi ketika ada kami berdua, sutradara bisa fokus ke hal-hal yang sifatnya teknis itu, sementara gue bisa fokus ke hal-hal yang pengadeganan, itu pun yang komedi saja ya. Komedi consultant apa waktu itu Bang B? Pertama kali gue milih Mamet. Oh, sutradaranya Ko Ernest. Iya. Terus semuanya Ernest gue. Milih Mamet. Oh, pernah sekali sama Bene, Ghostwriter. Yang pertama. Ghostwriter 1? Iya, Ghostwriter 1. Oh, Ghostwriter 1. Jadi milih Mamet dulu, habis milih Mamet, Ghostwriter 1. Baru abis itu Imperfect film. Oh iya yang lu ceritain. Iya. Tapi berarti lu belajar banyak banget soal ngedirectnya tuh di situ lah ya. Sebetulnya iya pas comedy consultant itu karena ya? kalau penulis tuh nggak ikut prep reki apa gitu kan nggak nulis. Paling cuma reading doang. Sama pas syuting kadang-kadang datang ke lokasi. Tapi kalau comedy consultant itu bener-bener dari reki, nyari lokasi itu udah ikut. Jadi comedy consultant juga ketika nemu lokasi udah bisa mulai berpikir tuh kayak ini lucu nih kalau ada adegan di sini. Jadi bisa ngasih masukan gitu. Oh, jadi kadang lu bahkan ngelihat sebuah lokasi terus melihat ada potensi komedi di sini. Iya. Ingat gak film mana terus akhirnya lokasinya apa dan akhirnya adegannya apa? Yang paling pertama itu yang pas milih Mamet ada adegannya si Denis Adiswara sama si siapa yang jadi Mili kok gue lupa. Prisiana Sution. Bukan. Salah. Sisi Priscila. Sisi Priscila. Itu ada adegan lagi sikat gigi di wastafel. Terus mereka kayak karena sambil ngobrol pas si istrinya lagi mau cuci sikat gigi itu berbarengan dengan suaminya jadi kena gitu. Nah itu tuh nggak ada di skrip. Oh gitu. Adegan itu nggak ada di skrip. Cuman pas reki gue ngeliat kayak lucu banget nih ada satu wastafel nyempil gitu. Lucu kali ya kalau adegan yang tadinya di ruang tamu itu kita ambil di sini sambil sikat gigi. Terus jadi bisa melahirkan komedi itu kayak gitu. Sebenarnya itu kan ranahnya director, cuman karena lu kepikiran itu lu sampein ke Ko Ernest. Iya, Kak Ernestnya mau dipindah akhirnya ada adegan yang ngobrol itu yang tadinya di kamar dipindahin ke situ ke depan wastafel. Kayak gitu-gitu. Jadi ujung-ujungnya ntar approvalnya dari sutradara juga. Kita tuh cuman fungsinya coba lu cari potensi-potensi apa yang bisa digali, mau dari set, mau dari skrip, mau dari apapun, dari wardrobe yang bisa lu mainin untuk menajamkan komedi yang ada di sini tuh. Berarti sebenarnya comedy consultant itu nggak fokus di diksi dan komedi verbal doang ya? Itu bagian. Sebetulnya itu malah hal termudah ya. Kita cuma bermain di situ aja. Kalau mau main paling gampang ya. Makanya comedy consultant itu jangan ditagih, ayo dong cari lucunya di mana. Justru ikutkan sejak awal. Sehingga tahu ikut reading dari awal. Jangan pas syuting justru. Iya, maksudnya. Jangan cuma didatengin pas syuting, abis itu semua udah jadi, karakter udah jadi, ayo cariin lucunya. Bisa mah bisa, cuma jadinya nanti belang. Nggak berkesinambungan antara karakternya. Tapi kalau kita ikut dari awal, kita tahu karakternya begini, flow ceritanya tuh begini. Sehingga kayaknya kalau gue masukin komedi yang ini masih masuk nih. I see. Ada, ini pertanyaan random, pasti semuanya akan gue tanya. Lu kalau nge-framing tangannya kayak gimana? Nge-framing? Iya, kalau misalnya lagi ngebayin adegan. Kalau Aco Tendris tau gue tuh begini. Kalau Mas Riri juga gitu. Apa ya gue ya? Kayaknya ada nggak? Gue agak nggak sadar, tapi kalau gue ngeliat foto-foto BTS kayaknya rata-rata gue begini deh. Oh begini? Kayaknya gini deh. Nggak tahu ya. Sekali gini dong, biar ada frame-nya. Nah, oke. Kenapa ada gininya? Wah, kebanyakan sama nada nih. Kebanyakan sama nada. Ini gara-gara tinggal meninggal nih. Isinya Gen Z semua. Setiap ngomong harus ada gerakan lidah.
Aduh aneh banget ngeliat Bang Aco kayak gitu barusan. Bang Aco ada ini nggak Dreamcast yang sampai sekarang belum dapat kayak gue pengen banget kerja sama ini. Siapa ya? Si Nicholas Saputra kali ya. Oh. Nicholas Saputra tapi main komedi. Wow, interesting. Karena kan terakhir gue lihat dia main komedi itu di Janji Joni kan. Ya. Kalau misalnya dia main komedi lagi kayak seru sih kalau dia main komedi dengan Nicholas wajahnya Saputra. yang serius itu. Iya. Yang tadinya puitis dia ada apa dengan cinta tiba-tiba jadi bego-begoan main komedi gitu. Kayaknya lucu sih. Iya, lucu sih pertama kali frame-nya dia nggak ngomong. Nggak ngomong. Set, ganteng, Tiba-tiba pas ngomong. tiba-tiba begitu. Bujuk ngapain lu pada di sini dah? Tiba-tiba begitu kaget sih orang. Atau orangnya agak bolot gitu. Iya. Mas. Hah? Oke, lanjut. Film pertama Bang Aco adalah Ghost Rider 2. Iya. Film pertama lu adalah film kedua. Iya. Kesulitan apa nggak pas lagi pertama kali syuting Ghost Rider 2? Kesulitannya itu sebetulnya paling besar di skrip. Karena gua kan nulis juga. Sementara Ghost Rider itu sejak awal tidak didesain untuk punya sequel. Ditambah lagi karena itu film pertama gua dan secara teknis jauh lebih berat dari yang Ghost Rider pertama. Oh gitu? Ghost Rider pertama tuh kita benar-benar cuman main terornya tuh di dalam rumah itu aja. Kalau yang Ghost Rider 2 kita tuh sampai road trip ke Lampung. Kita ada adegan di atas kapal penyeberangan, kita ada adegan gantung mobil di tengah hutan. Oh iya, gue ingat tuh karena mobil terbang. Journey-nya jadi lebih luas gitu. Misi yang dicari sama si Naya juga sampai menyentuh ke hal human trafficking kayak gitu-gitu. Jadi ada satu adegan yang kita tag harus selesai selama perjalanan nyebrang dari Anyer ke Lampung gitu. Ini kan pertama kali lu ngedirect kan? Iya. Pasti deg-degan kan itu? Deg-degan karena nggak boleh ulang, nggak boleh kurang waktunya. Oke, untuk adegan seperti itu, Bang Aco tuh mensiasatinya apakah ada workshop dulu sebelumnya atau cukup di reading? Gue nggak mungkin workshop karena kan kalau workshop berarti gue harus ke atas kapal dong, harus nyobain. Enggak, maksudnya mock up misalnya di studio gitu atau di yang gue lakukan cuma bikin ini aja gambar gue kayak semacam storyboard tapi bikinan gue. Oke, ini gambarnya? Iya. Nggak ada ya? Kayaknya kalau gue cari di iPad gue masih ada deh. Boleh tuh kalau ada mau dong. Pokoknya gambarnya culun-culun gitu dah karena gue kan nggak bisa gambar ya. Cuman kayak gue biar gue nggak salah gue bikin gitu. Oh. Kayak Dena atau lebih ke gambar orang-orang gitu? Gambar orang tapi jelek gitu. Oh, bayang lah gitu. pokoknya. Yang penting gue tahu shotnya apa aja. Oke. Sebetulnya sih shortlist. Cuman takutnya kalau cuman teks gue skip. Butuh waktu lagi untuk memproses itu maksudnya gimana ya. Tapi kalau udah gambar kan ya udah jelas gitu. Jadi begitu kita pagi-pagi udah langsung pasang kamera di deket tanjakan mobil-mobil orang yang naik ke kapal. Dan itu nggak bisa ulang tuh kalau misalnya tiba-tiba mobilnya lagi nanjak berhenti ya udah harus itu karena kita nggak mungkin ulang lagi karena kan kapal udah harus jalan. Jadi cuman ada setiap shot cuman ada satu kali kesempatan. Gila. Terus udah mulai hujan, gerimis kan, wah gue panik nih gimana ini. Itu gue anjir gue lagi cerita gue yang deg-degan. Gue berdoa banget tuh. Dan di situ pemainnya udah masuk kan, si Tatiananya udah masuk, udah mulai action, jalan udah pelan-pelan tuh. Udah diikutin aja tuh direkam. Stop sampai di atas, udah selesai satu shot. Lanjut di atas. Nah di atas yang lebih susah lagi, gue mau ada shot pakai drone. Tapi drone-nya ngikutin kapal. Jadi apa ya biasa banyak mau lah sutradara pertama terlalu banyak ininya terlalu banyak maunya jadi kayak di pinggir kapal ceritanya ngobrol berdua menghadap laut terus kameranya di sini di laut ngikutin dia gitu harus drone dong keren. Berapa orang vendor drone gitulah operator yang kita tanya wah kalau ngejar kapal kita nggak berani dah gitu takutnya ketinggalan kan ada satu yang berani ada satu yang berani sikat katanya. Kalau jatuh gimana? Ya udah balik modal ini kok itu katanya. Ya udah berani dia akhirnya. Jadi kita bener-bener pokoknya begini ya Bang ya. Orang ngomong di sini kan mobil kan naik di atas kapal tuh. Adegannya dia keluar dari mobilnya ke pinggiran, bengong ngobrol gitu. Baru nanti kamera drone-nya ada di depan dia, lama-lama udah dialognya habis dia menjauh gitu. Baru kelihatan jadi masternya ibaratnya. Endingnya. Endingnya jadi master gitu kayak kelihatan kapalnya membelah lautan gitu kan. Keren. Pengen gitu. Nah mumpung ada yang berani mewujudkan dan itu dia nggak bisa latihan. Oke. Jadi kayak modal kayak gue bisa deh gitu gitu. Jadi udah begitu kapal udah bergerak
Langsung tuh, siap, udah disiapin, di mana titiknya di sini, udah drone udah naik. Drone udah mulai pemanasan tuh, udah ngikutin speednya kapal, begitu ntar pas aktornya udah ke pinggir baru tuh dia deket situ. Dan dia steady ngikutin, gitu, speed kapal ngikutin speed kapal. Begitu udah selesai baru menjauh kelihatan gitu-gitu. Itu pressure di aktornya juga berarti ya? Pressure, makanya itu. Nah, kalau kayak gitu-gitu, lu ngomong nggak ke aktornya? Ini kita cuma bisa kesempatan 1 kali doang. Iya, ngomong. Untungnya pemain-pemainnya juga kayak yang excited gitu, wih seru banget apa gitu-gitu. Dan mengerti situasinya. Mengerti bahwa ini kita harus sama-sama jaga gitu, jangan bercanda, jangan apa gitu-gitu kan. Bercandanya nanti aja deh, kita di Lampung, di sini semuanya harus serba ini. Jadi ya udah mau ditontonin sama orang satu kapal kan, kayak ada syuting gitu kan. Jadi berarti harus clear areanya gimana tuh? Enggak clear area gitu, cuma Pak Bu jangan ngelihat kamera, tolong. Jangan gitu. Harus gitu. Dan ya mereka kan bukan ekstras ya. Jadi ada yang ngikutin, ada yang enggak gitu. Iya. Ada yang nggak peduli, yang tetap aja kayak apalah itu. iya, syuting lah kau, syuting. Iya, jadi kayak wah itu stres banget sih yang di atas kapal tuh. Oke. Menarik. Tapi untungnya selesai tuh shot-shot yang gue mau tuh. Oke, kita masuk ke agak lain. Bang Aco, gimana caranya saat nulis dan saat ngedirect juga akhirnya, lu bikin supaya keempat masalah ini tuh semuanya terselesaikan, tapi nggak berasa dari awal tuh, waduh ini lebar banget, gue bingung mau ngikutin yang mana gitu. Nah itu makanya pas di agak lain, mereka punya masalah sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Tapi penyelesaiannya bisa diselesaikan dengan satu penyelesaian yang sama, yaitu mempertahankan rumah hantu. Sehingga perjuangan mereka tuh kolektif untuk mencapai satu goal yang sama. Tapi background permasalahan mereka beda-beda. Sehingga mereka ya jadi tim gitu untuk menyelesaikan satu masalah yang berbeda-beda ini dengan satu goal yang sama. Menarik. Tips buat teman-teman yang mau menulis. Menarik tadi tuh. Oke, gue tuh sering melihat di film komedi, mau di Indonesia pun luar negeri, banyak banget namanya banter komedi yang disuruh improv di set itu. Kasih ini gitu. Bahkan gue ada nonton kemarin film Behind the Scene Spy, itu sutradaranya teriak ngomong ini abis ini gitu. Jadi ada improv baru. Nah, apa ya bahasanya? What is your stance on improvisation? Lu merasa improvisasi dalam film tuh butuh atau enggak? Apakah lu tipe sutradara yang suka improvisasi di set? Dan kalau ada improvisasi di set, menurut lu tuh ruangnya tuh semana maksimalnya? Terutama di agak lain sih. Ya, improvisasi, gua nggak anti improvisasi, suka dengan improvisasi. Cuman jangan bersandar pada improvisasi. Paham nggak maksudnya? Jadi jangan nunggu hasil dari improvisasi gitu. Ya, jangan nulis skrip adegannya gini, ntar adegannya improv aja deh gitu. Jangan ditunggu dari situ. Jangan nunggu panennya dari situ. Lu udah harus bikin panennya sendiri sejak dari skrip. Masalah nanti di lokasi lu menemukan hal baru atau bisa direspon dengan sesuatu yang lain, yaitu lain soal. Itu yang akan jadi keajaiban set lah kita bilangnya. Selalu ada itu kadang-kadang gitu. Ingat nggak di agak lain ada? Ya ada, itu jegel digantung itu keajaiban set sebetulnya. Oh gitu? Itu bukan by design. Bang jegel digantung itu improv. Yang terakhir ditinggal digantung itu tuh beda mas skrip. Kalau di skrip itu jegel loncat karena takut, terus dia pegangan sama celananya Gitong melorot sambil dia lari-lari gitu. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa secara teknis selingnya itu sulit banget untuk bisa dipasang di area pohon kelapa di atas gubuk itu. Dan itu bisa berbahaya kalau gue tetap jalanin adegan lompat dari atas itu. Nah kita kan mikirin safety juga kan. Wah keren dan banget. Dan itu udah mendekati jam 2 pagi apa. Oh wow. Jadi udah deh kayaknya nggak mungkin deh kalau emang nggak bisa gitu. Ya kita cari cara lain gitu. Jadinya caranya ya udah jegelnya ditinggal aja deh. Tapi ingat gak pas lagi syuting itu dan akhirnya yaudah ditinggal, lu ada sempet rasa ya, atau lu kayak lucu juga deh gitu? Emang berasa lucu juga. Lucu yang berbeda. Tetap lucu cuman kayak. Jadi lu nggak ada rasa kecewa ya? Enggak sih. Tetap lucu ya? Enggak, malah kayak itu kan termasuk seingat gue itu Astrada gue deh yang ngasih masukan, mau nggak kalau misalnya ditinggal gitu. Gitu. Seingat gue ya. Iya. Pokoknya kita waktu itu soalnya udah ngumpul bingung diapain ya caranya. Terus si Katy waktu itu kalau nggak salah seingat gue ya ngomong, kalau ditinggalin aja bang bisa lucu nggak gitu. Terus gue pikir ya lucu juga sih, jadi dia kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Udah gue tambah-tambahin aja ntar dialog, ntar lu teriak gini aja gitu. Lucu sih. Jadi kayak kadang-kadang hal yang
harusnya jadi masalah buat kita bisa jadi malah ngasih sesuatu yang beda gitu. Ya yang kayak gitu-gitu barulah improvisasi kan. Tapi kan nggak bisa diandalkan, harus ditulis awalnya plannya mau gimana gitu. Ya. Dan gue lebih suka improvisasi itu kita buka saat reading. Jadi kayak ini dari skrip gue nih, kalau kalian punya yang lebih lucu, ayo kita coba gitu. Kalau memang iya lebih lucu, ya udah kita revisi yang skrip yang gue tulis, kita ganti dengan yang itu gitu. Oke. Nah, pas Agak Lain ini kan ada dramanya juga kan, selain ada komedinya. Nah, gimana caranya Bang Aco itu menyeimbangkan antara drama dan komedi supaya pas adegan drama orang nggak ketawa? Maksudnya gini, adegan komedi tuh adegan komedinya Agak Lain tuh lucu banget menurut gua. Nah, gimana caranya orang pas ngelihat Bang Oki itu beneran ketimpa sial, ngelihat dia nangis tuh orang udah nggak ketawa gitu. Iya. Karena kan bawaannya kadang ngeliat komedian tuh ya udah lucu ya, mau adegan sih tetap lucu gitu. Gua salah satu cara ngakalinnya sih di dialognya sih. Gimana caranya dialog itu bisa merebut fokus penonton dari yang tadinya komedi untuk segera masuk ke nuansa yang drama gitu. Oh, I see. Karena kalau misalnya dialognya kuat, harusnya sih orang bisa gitu terpinggirkan dari apa yang tadinya lagi ngedistract mereka gitu. I see. Jadi ya mungkin selain itu harusnya bisa ada transisi dulu kali, jangan langsung masuk ke drama gitu. Cuman kan kadang-kadang itu juga gue miss pas editing, gue baru lihat iya ya harusnya ada dulu nih transisinya gitu, jangan langsung gitu. Tapi ya udahlah, tapi untungnya secara dialog orang banyak yang inget tuh. Gue sempat banyak yang mention gue soal dialog itu. Oh, that's nice. Kau tuh nggak jahat, kau tuh bukan jahat, kau tuh bodoh gitu. Dan itu kesalahanku. Itu tuh banyak gue di DM, gitu-gitu nice. kayak. Jadi kayaknya ada satu punchline dialog yang cukup menohok ke penonton sehingga bisa bikin penonton tuh diem untuk sejenak gitu. Gitu. Jadi kayaknya itu salah satu ngakalinnya ya di dialog yang bisa kuat juga kayaknya sih. Kalau misalnya tadi lah ngomong soal harusnya gini nih, ada nggak adegan yang ibaratnya kalau dikasih kesempatan mengulang syuting Agak Lain, ada nggak ada adegan yang kayaknya kalau misalnya gue dikasih kesempatan lain, gue pengen ambil adegan ini gini deh, atau harusnya gue masukin adegan ini deh, ada nggak? Nggak usah lah, udah 9 juta ntar kalau diganti nanti jadi nggak segitu gimana? Dem, bener juga. Tidak perlu disesali. Iya, udah jadi nggak usah. Apalagi 9 juta. Apalagi yang dikejar Sito gitu. Bener. Udah bersyukur aja. Iya, bener. Emang nggak ada puasnya nih, Kristo. Bener juga. Nah, pas di Agak Lain kan saat Reki ini buat teman-teman yang belum tahu, Reki itu adalah saat kita datang ke lokasi syuting biasanya, lokasi rencana untuk kita syuting, terus kita bikin shotnya ntar dari sini, lightingnya kira-kira begini gitu. Nah, saat Reki kan nggak ada setnya, karena rumah hantunya kan belum jadi, ya kan, bikin dari nol kan. Nah, gimana caranya Bang Aco membayangkan ada rumah hantu di situ, terus mentransfer apa yang ada di pikiran lu ke kru? Gua gambar Dena rumah hantunya. Oh, tapi nggak ada block shotnya berarti? Belum ada, tapi kan dengan gua menggambar Dena rumah hantunya, gue jadi tahu ntar hantunya berdirinya di mana, pengunjung datang dari mana, kamera bisa di mana, terbayang sih, tapi ya hanya di level gambar. Tapi ada nggak yang akhirnya saat di set, aduh ternyata nggak bisa angle dari sini deng gitu? Ada, karena ternyata pas udah jadi pintu rumah hantunya miring. Pintu rumah hantunya miring? Iya, jadi pas buka pintu nggak langsung lorong. Nah itu tuh. Iya. Gua kemarin tinggal minggu juga ada tuh yang kayak gitu. Iya. Aduh, angle-nya nggak bisa dari sini ternyata. Terus yang gue bayangin kalau buka pintu kamera dari dalam terus bisa ngelihat tipisan lampu-lampu komedi puter di belakang, jadi nggak kelihatan karena pintunya mencong. Oh. Tapi kan ya itu ya udah mau gimana itu kan kejadian di lokasi. Oke. Mungkin nggak bisa gue kontrol 100% gitu. Masih ada nggak gambar denahnya? Ada kayaknya tapi gue waktu itu seingat gue ngambil kertas HPS. Terus bukan gue gantar, terus gue kasih ke art ininya, orang artnya untuk dibikinkan seperti itu layoutnya. Gue tuh pengen dapat kayak gambar-gambar dari sutradara. Nah itu tuh, gue tuh jelek dalam hal mendokumentasikan. Kalau lu kan kayak sampai bikin Lego tuh, ada gitu. Iya. Nah gue tuh nggak ada.
Ya kayak tadi gitu yang gue pengen dapetin kayak. Iya. Karena itu menurut gue tetap itu kan proses Iya, kreatif harusnya tuh tuh kayak disimpen gitu-gitu. ya. Iya, karena itu kenang-kenangan kan. Iya, bener. Bener gimana sih Bang Aco? Mana sih aneh banget. Untung dah. 9 juta penontonnya. Worth it lah paling nggak kalau nggak Apa hilang. gue bikin aja bohongan deh. Jangan, seolah-olah itu. jangan. Tapi gue masih inget soalnya. Jangan, nggak usah. Ya kan penonton nggak tahu kalau Iya, ini tapi nggak usah. Di delete juga orang nggak Iya, tahu. nggak usah. Ada HVS nggak? Nggak usah. Oke, sebelum kita lanjut, gue pengen kita tonton bareng-bareng Teaser Tinggal Meninggal. Boleh dong, bentar aja, boleh lah. Sikat. Ini seriusan? Percaya sama gua, kalau mama yang meninggal berikutnya pasti berhasil. Gue takut ketahuan dah. Makanya doa biar berhasil. Dulu kita berdua biar mau papa nggak berantem, ujung-ujungnya cerai. Abis cerai masih berantem nggak? Ya enggak sih. Nah ya udah. Gue takut asli dah. Lu cuma samat dah. Narkoba lu ya? Gimana? Ini nggak terlalu ekstrim ya? Game. Lu bayangin, mama meninggal. Karena kasihan, anak-anak kantor jadi nemenin lu. Terus mereka jadi teman lu. Terus mau gak sih punya teman? Gue punya teman. Mana? Tuh. Wah, narkoba beneran lu ya? Punya teman, imajinasi, goblok. Ini apa? Teaser film kita. Dih, cerita hidup lu dibikin film. Menarik lu. Itu dia. Nah lanjut, Bang Aco. Sekarang kita mau bahas adegannya. Kita mau bedah sinemanya. Oke, kita tonton dari ulang dulu. Dari awal. Mama. Oskop. Awas. Terus. Woi, kalian ngapain sih? Si lucu lagi. Woi, Halo, Ma. Boris, apa kabar? Sehat, Ma. Sehat. Syukurlah kalau gitu. Kapan kau jadi datang? Celananya pun celana pendek aja. Emang udah disiapin buat video call doang setengah badan. Rutinitas Ma, ini. sebenarnya juga aku pengen pulang, cuman belum tahu kapan, Mak. Masih belum bisa aku ninggalkan asrama, kan masih dinas, Mak. Oke, kita pause. Oke. Ini gimana cara screenshotnya? Langsung kunci dan volume. Oke. Cetut. Oke, terus ke sini. Salah. Gimana Tolong. sih? Oh ya udah. Oke. Kita silakan Bang Aco. Apa nih gue ngapain? Pegang dulu aja. Nah, gue pengen melihat anatomy of a scene. Anjay, anatomy of a scene. Kenapa? Di adegan ini Bang Aco naro backgroundnya itu, terus foregroundnya seperti ini, terus ada apa nih namanya barak-barak ini secara pengadeganan, secara desain pengadeganan, ini tuh bisa inspirasi dari mana? Terus awal niatnya kenapa kayak gini tuh gimana? Kalau awal niatnya itu kan datang. Ini boleh dicoret-coret ya BTW? Iya. Awal niatnya itu datang dari karakternya Boris. Oke. Boris itu kan secara karakter dia tuh kayak tanda kutip dipaksa lah sama mamanya untuk bisa jadi tentara. Oke. Tapi sebetulnya dia tuh nggak capable jadi tentara. Makanya dia nyogok orang lah apa segala macam. Ya. Nah tapi di perantauan dia tuh nggak mau ketahuan gagal. Ya. Dia maunya tahu ibunya di kampung tuh dia tuh di sini udah berhasil. Oke. Makanya scene ini tuh sebetulnya scene yang ceritanya rutinitas dia membohongi mamanya. Bahwa dia selama ini tuh udah sukses di Jakarta gitu. Nah, untuk membuat itu penonton paham kalau ini adalah kebiasaan, maka harus ada gerakan-gerakan yang emang udah nggak perlu mikir. Oh. Jadi ketika ada mama udah tahu apa yang harus dilakukan. Talinya diturunin. Iya, jegel apa? tanpa harus kita harus gimana? Nggak ada lagi. Oh. Mama, langsung tuh. Oke. Si jegel narik meja, si Bene udah langsung ganti baju, jegel narik tali, yang bingung Oki.
Ya, karena dia nggak pernah di situ. Dia bukan bagian dari kosan ini. I see. Jadi gue kasih kontrasnya di situ kayak ngapain si Glenn gitu. Karena dia nggak tahu kalau ini adalah hal yang sering dilakukan. Pun dengan si yang kotak-kotak ini tuh sebetulnya kayak semacam apa ya? Vi, ini kenapa nggak mau ya? Dipencet langsung. Maaf. Belum. Coba. Nah jadi si kotak-kotak ini nih udah ornamen-ornamen yang udah diset oleh Boris karena dia udah tahu ketika nerima telepon mama dia harus di sini titiknya. Jadi dia udah tahu di mana turunnya si background, di mana kalau kamera nengok kelihatan kotak-kotak tentara. Nah kalau misalnya nih kayak jiwa Korsa tidak akan padam gitu kan. Nah ini kata-katanya dari lu atau dari Art? Dari gua. Oke. Ya itu kan kayak gimana caranya biar abri banget gitu lah. Gua carilah slogan-slogan yang abri banget gitu. Dan ini akan lucu juga ke penonton karena secara shot itu gue ada memperlihatkan dua jenis shot. Satu adalah shot yang akan dilihat mamanya di layar HP, sama yang dilihat oleh penonton. Nah, ketika yang dilihat oleh mamanya itu yang medium shotnya, celananya nggak kelihatan, backgroundnya jadi rapi. Oke, boleh coret nggak bang? Iya, nah paling cuman segini nih kalau untuk yang dilihat sama mamanya. Inilah keperluannya Boris untuk membohongi mamanya segini doang. Nah, komedinya ketika dilebar, ternyata semua masih ini kos-kosan. Iya, masih kos-kosan. Dia pakai celana yang ini. Ini membuktikan, ini memperlihatkan betapa udah seringnya Boris melakukan ini dan inilah cara dia untuk nggak mau kelihatan gagal dari mamanya. Makanya itu bolak-balik tuh shotnya dari medium apa segala macam. Dan macam. nggak tahu ya, gue nggak tahu lu sengaja apa nggak. Cuman secara shot ini tuh menarik banget karena kan ini semua mata tertuju ke Bang Boris kan. Iya. Karena di center of attention-nya kan. Nah, Bang Boris tuh di tengah. Terus komedinya lu taruh di belakang. Itu jadi lucu banget. Iya. Plus tambah lucu gara-gara bagian sininya kiri kanan tuh nggak sinkron. Kanannya tuh ini kan udah barak ya. Iya. Tapi bagian kirinya tuh di pintu apa sih namanya nih, pintu kosan. Ya makanya ini ada tangga anjir gue bro. Ya ini makanya apa sih tangga ya? Bukan ya? Makanya tangannya Boris kan megang HP-nya di kanan. Iya. Jadi kan ke sono buangannya. Benar. Makanya jadi kayak secara komposisi adegan tuh kayak menarik banget ini tuh. Ini tuh apa sih? Ini juga bagian dari tentara-tentara kayak ini jam TNI. Jam TNI. Oh, bertahan itu jam TNI coy. Karena ini kan kalau lu ke asrama TNI itu kan jamnya pasti jam itu kan TNI gitu kan. Ini semua itu dari Bang Aco atau diskusi antara lu dan Art atau Art present terus lu iyain? Biasa kan kita pas director treatment kan kita ngasih referensi kan. Nah gue udah ngasih key prop-nya misalnya di ruangannya Boris tuh harus ada ini gitu. Jam ini termasuk. Terus kayak ini background yang penting-penting gitu kan. Terus ada lukisan-lukisan dia yang begini-begini apa gitu. Nah yang ditambahin sama Art tuh misalnya di luar ada barbel. Nah, itu improvisasi dari tim artistik tuh karena kan biar militer banget gitu. Nice gua ambil gitu. Nah cuman memang si ruang tamu ini konsepnya memang studio buat Boris. Angle ini tuh angle-nya Boris untuk menerima telepon mamanya. Gitu. Jadi memang udah. Dan kenapa mereka harus di background? Karena kan yang lucu itu bukan cuma melihat mereka tampar-tamparan, tapi reaksi Boris ketika dia menyuruh temannya dan udah kelewat batas. Kan itu juga lucu. Ketika dia bilang, itu mak, kau lihat dulu mak gitu kan. Kan itu juga juga lucu. Makanya memang Boris lah yang jadi depannya, foregroundnya, backgroundnya mereka. Oke. Kita next scene ya. Dan mana tadi? Ini ya? Salah ya? Nah, di ngeri-ngeri sedap. Enggak. Bukan. Beda sutradara mas. Beda sutradara. Oke. Kita lihat ini. Sorry, enggak. Ini deh. Saya perintahkan kalian untuk saling tampar. Cepat. Ini 2 cam atau 1 cam? 2 kamera. Ya tuh mak. Gagal kali ya mama bang. Bisa tolong suruh lebih keras lagi mak. Anjir. Lebih keras mak. Oh. Lebih keras. Padahal nggak ada instruksi lebih keras gerak tuh dalam militer nggak ada. Puji Tuhan. Bangga kali mama sama kau. Pelan. Gak nyangka
anak mama sukses jadi komandan. Ya, semua itu juga kan berkat mulai Tuhan, Ma. pakai tenaga. Kabari mama. Oke. Kan berarti dari adegan ini nggak perlu diceritain, tapi gue lebih ke pertanyaan. Dalam adegan ini kan berarti lu desain bahwa Bang Boris di depan, di belakang ada orang tampar-tamparan, terus ada Bang Oki. Nah, Bang Oki kan sebenarnya tidak ada di dalam adegan. Sebagai sutradara, ini buat teman-teman yang pengen belajar directing juga nih tentunya. Seberapa pentingnya reaction shot? Karena sebenarnya Bang Oki kan nggak ngapa-ngapain, dalam tanda kutip ya. Iya. Dia kan hanya melihat kejadian ini. Seberapa pentingnya reaction shot terhadap sebuah adegan kalau buat lu? Menurut gua justru reaksi-reaksinya Oki sebagai orang yang nggak tahu kalau ini rutinitas, itulah reaksi penonton. Oh, jadi saat reaksi penonton Iya. ditaruh di dalam satu Ditebalkan karakter. oleh reaksinya Oki. Oh, kayak, itu malah jadi tambah lucu. iya, ketika Oki Oke. bilang, kalian ngapain? Itu penonton udah mulai ketawa-tawa. Itu kenapa reaksi itu sama pentingnya dengan aksi ya? Iya. Karena ya kayak gini jadinya jadi tambah Iya. lucu gara-gara Bang Oki kayak, oh Untuk situasi ini, Iya. gue melihatnya penting gitu. Iya, Karena, iya, iya. aduh sakit itu ditampaknya Iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. kayak gitu-gitunya gue butuh dikit-dikit Oke, gitu. oke. Sehingga secara shot juga nggak perlu kita pantengin di sini terus. Bisa pindah ke Oki juga sesekali gitu. Sehingga kelihatan kayak gila betapa niatnya orang-orang ini gitu. Mengelabui mamanya. Halo guys. Tadi mau naik kora-kora, tapi antriannya panjang banget. Kayak apa nih? Kayak rombongan besan. Iya. Iya. Lu lihat ada yang lewat gak? Iya. Siapa nih? Perasaan dulu nggak kayak gini dah. Coba nih, coba nih. Itu, guys, sumpah tadi tirai itu gerak sendiri, guys. Padahal nggak ada angin, guys. Udah mau ngapain udah? Nonton aja udah. Ayo ayo. Kipas angin. Angin dari mana lagi ini? Hilang. Nggak ikutin. Setan takut. Astagfirullahaladzim. 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 Sumpah tadi ini udah gak masuk akal kan? Ini udah masuk akal. kayak nonton film Thailand. Nah ini yang jegal digantung. Udah jadi dibikin simpel gitu. Oke, gue punya pertanyaan. Nah, Bang Aco, di sini nih, ini gue ambil salah satu close up aja ya kan, karena memang masternya kan selalu pindah-pindah terus. Iya. Nah, total di sini ini tuh kan kira-kira gue tadi ngitung mungkin 7-8 shot lah ya. Iya. Nah, saat lu bikin adegan ini, itu lu di bayangan lu dari awal itu udah 8 shot, atau lu melihat adegannya dulu baru lu kayak oke, gua butuh ambil ini gitu. Nah. Pas di set maksudnya. Iya, ini kan mau nggak mau gue block shotinnya di set. Karena kan nggak ada rumah hantunya waktu Betul. prep. Jadi pas sebelum kita eksekusi scene ini, gue sama Pak Jarvian itu kita nentuin dulu, oke shot satunya dari mana. Pak Haji Arfian ini adalah DOP-nya ya BTW. Jadi gue tentuin dulu satu dari sini nih handheld misalnya. Nah yang kedua dari sini, disitulah baru ketahuan ada 8 shot itu. Tapi memang nggak gue persiapkan dari Reki karena belum ada kan ininya. Iya, Nah iya. begitu udah ketahuan, baru kita eksekusi tuh. Makanya ini lumayan lama nih ini karena Ngerjainnya. Ingat ngerjainnya. gak berapa lama ini adegan ini? Kira-kira. Nah ini yang gue bilang sampai jam 2 pagi karena yang jegel digantung itu tadinya kan ada satu lagi lebih panjang lagi. Satu sequence ini panjang nih. Ini 7 jam ada ngerjain ini? Gue adegan lupa ini? sih, cuman harusnya kita pulang itu kan kalau syuting bener kan jam 11-12 sudah selesai gitu. Kita tuh sampai jam 3 apa kalau nggak salah. Wow. Jadi sempat molor berapa jam gitu karena masih berharap itu sling bisa gitu. Oke. Ternyata nggak bisa gitu. Nah, pertanyaan berikutnya. Ini si apa namanya nih? Jelangkung kebakar. Secara teknis itu lu obrolin dari kapan? PPM 1 atau udah Iya. PPM 3 baru Itu muncul? soalnya udah ada di skrip. Oh. Jadi memang ada boneka jelangkung terbang dan begitu mendarat dia membakar dirinya sendiri. PPM 1 itu teman-teman buat yang belum tahu pre-production meeting. Jadi meeting di saat sebelum syuting yaitu adalah pre-production.
Nah, PPM 1 biasanya PPM tuh total biasanya bisa 3 sampai 4 sampai 5 bisa bahkan lebih sih ya, Bang ya. Iya. Jadi PPM 1, PPM 2, PPM 3 dari PPM 1 udah ada karena dari skripnya skrip. memang udah ada. Secara teknis boleh dibocorin nggak? Gimana caranya bikin jelangkung tadi jatuh terus akhirnya apinya nyala? Jadi si jelangkungnya itu di setiap sudut-sudutnya itu dikasih semacam gel. Yang gelnya itu kalau kena api dia bisa ngebakar tanpa menjalar ke yang lain-lainnya. Oke. Gua nggak tahu nama cairannya apa. Jadi kayak emang cuman dia di situ aja. Jadi membentuk garis. Nggak ngebakar kayunya jadinya. Bukan. Baljitot. Kenapa geliga sih? Baljitot tuh apa? Balsam pijit otot. Gua baru tahu ada namanya baljitot. Oke. Oke. Gue sih tinggal di Jelupang, jadi nggak ada. Ini adanya di Cakung. Oke. Siap. Nah. Oke. Jadi itu di workshopin dulu memang sama tim artistiknya. Terus ada kayak semacam pemantik koreknya gitu. Dari bawah? Iya, di salah satu titiknya inilah yang untuk mercikin apinya. Oh. Jadi di pakai kontrol. remote. Iya, jadi begitu gitu. udah. Anjir, keren juga. Terus ya? si kakinya jelangkung itu ada magnetnya. Magnetnya supaya nanti di kuburannya itu ada plat besi. Jadi pas dia diturunin dia tak berdiri tepat di situ. Karena kalau enggak kayak jadi gitu kan. Oh, gitu. Ih, keren. Jadi kayak bikin kayak semacam jatuh yang magnet. dari atas tuh ada yang orang yang ngelempar jatuh? Apa itu Enggak, juga? pakai tali. Kan ada tali kenur gitu kan. Jadi gimana caranya itu ntar tinggal shot terbangnya sendiri. Ntar shot mendarat dari outframe plek itu kan tinggal dilepas aja. Nah cuman kan kita udah nyoba berkali-kali gimana caranya itu pas jatuh si jelangkungnya itu bener-bener firm gitu, bok gitu. Nggak yang kayak papet gitu yang kalau kita ulur dia ntar jadi gini-gini nih, jadi kayak goyang-goyang gitu. Jadi harus ada sesuatu yang brep gitu. Sementara nancep ke tanah pun nggak bisa. Karena kan kalau mau nancep harus kenceng gitu kan. Iya. Ini ya berarti tadi pas Ya. Nah, ini shot terbangnya sendiri satu. Nah, shot terbang ini berarti tarik aja biasa. Tali aja. Tali aja. Nah, ininya nih. Nah, yang pas turunnya itu nancepnya. Nah, ini nih. Ini dari outframe. Oh, berarti nancepnya ini beneran, bukan post. Beneran ada plat magnet di bawahnya. Jadi Gila ya. plat besinya tuh lebar. Untuk satu shot yang nggak nyampe 1 detik loh tadi. Itu jatuh dek itu tuh nggak nyampe 1 detik. Iya, cuman itu lo setupnya lama dong berarti. Iya, tapi kan gue cuman ini adegan horor gue yang ada hantunya. Iya. Jadi emang harus maksimal di sini. Lu kalau cari di agak lain itu hantunya Pak Basuki cuman sekali muncul ini doang. Iya, benar. Nggak ada lagi. Gokil. Jadi memang disinilah adegan yang mau menunjukkan hantu takut sama hantu gitu. Iya. Disinilah gitu. Makanya di build up dari awal yang lagi make up, pintu kebuka. Wah, jangan-jangan arwahnya Pak Basuki nih gitu. Mulailah dia takut, begitu ada gorden ketiup. Loh kok ketiup? Kita emang punya kipas angin? Nggak ada gitu. Loh kok bisa ketiup? Ini ruangan tertutup. Mulai nambah takut. Jadi emang di build pelan-pelan gitu. Jadi begitu keluar hantunya, ya dia udah tinggal lari. I see. Gitu. Oke. Menarik. Oke. Terima kasih Bang Aco. Sebelum kita akhiri, gue ada games. Enggak harus pantun. Gue ada games. Boleh datang tempat popcornku? Wes. Oke. Jadi sebagai director tuh biasanya juga thank you. Director tuh biasanya juga pitching. Iya. Ya kan? Sekarang akan ada beberapa nama benda maupun makhluk hidup yang ada di dalam sini. Aduh. Yang Bang Aco harus ambil 3. Nanti dari 3 nama itu, Bang Aco harus pitching ke gue selama 30 detik film. Premis film. Nggak ada di dunia nyata kayak gini-gini, nggak ada. Ada. Kemarin ada gue di Swiss kayak gitu. Nggak pernah Pak Manus ketemu sutradara ambil di sini, nggak pernah. Kita pasti email-emailan ngobrol dulu. Ini harusnya begini makanya. Pak Manus belajar ya Pak Manus ya. Harusnya gini Pak. Ini bagus ini. 30 detik. 3. Ambil 3. Ambil 1. Pokoknya harus ada 3 ada 3 unsur itu. Pertama, ayo 1. Pertamanya aja udah Tinatun. Film apa yang premisnya awalnya Tinatun? Pikirin dulu nanti pitchingnya selama 30 detik. Patung perempuan. Patung perempuan sama satu lagi. Sepeda. Oke. Pikirin dulu. Genre kira-kira apa udah kebayang belum?
Ini religi sih harusnya. Oke, religi. Aduh lucu banget. Patung perempuan, Tinatun, sepeda, religi. Make sense. Tinatun, gimana menyambungkan patung perempuan dengan sepeda? Dan Tinatun. Dan Tinatun. Oke. Kalau udah siap bilang aja. Oke. Oke. Siap? Iya. Oke. Selamat datang Mas Aco Iya, ke PH Ubur-Ubur. Iya. Ya. Sesuai dengan slogan kami ya. Di PH Ubur ini adalah slogannya ubur-ubur ikan lele, picing le. Nah, Wah, sekarang saatnya. nggak ketebak. Nggak ketebak banget. Saya pikir terakhirnya Stanley. Enggak. Itu cup, itu Stanley Cup, Iya, beda. Nah, sekarang saatnya Mas Aco pitching ke saya ide film Mas Aco. Oke. Mas Aco punya 30 detik, waktunya dimulai dari sekarang. Oke, jadi saya punya ide, Pak. Ya. Ini tentang seorang anggota DPR, Tinatun. Bapak tahu Tinatun kan? Tahu. Wah, bagus tuh, menarik. Tinatun. Nah, itu dia ceritanya sedang punya proyek membuat patung perempuan. Patung perempuan yang sedang mencari sepedanya yang hilang. Patung perempuannya yang mencari sepedanya hilang. Iya, karena itu milik adiknya yang kena kanker. Nah, dia lagi mencari tuh. Nah, entah kenapa, Pak. Karena dia mengerjakannya itu di tengah. Bapak jangan buang waktu saya, Pak. Sini, Pak. Sorry. Nah, entah kenapa ketika dia bikin patung itu ada sebuah energi dari luar yang membuat patung ini bisa meniru si pembuatnya. Sehingga patungnya itu selalu begini. Wah, Iya. Padahal menarik. tanah liat itu, Pak. Oh, tapi patungnya bisa begini. Iya, gitu. Sampai akhirnya dia harus menemukan sepedanya Iya, nanti. ternyata ini adalah kode Morse untuk bilang carikan sepeda saya. Wah, itu seru banget, Pak. Bagus. Judul filmnya apa? Sepeda Jokowi, Pak. Terima kasih Bang Aco for today. Sampai bertemu di Kenapa sepeda Jokowi? Sapi. Jokowi bahkan tidak disebut tadi dari awal. Karena kan Tinatun ada di rezim Jokowi. Wah, gitu maksudnya. iya juga ya. Bagus kan, Pak? bagus. Kapan kita produksi, Pak? Enggak usah. Bapak bayangin, Pak, ada patung tanah liat bisa begini, Pak. Ya 10-15 abad lagi lah. Iya. Kita lihat nanti ya. Itu dia, mantap sekali Bang Aco. Tepuk tangan dong buat Bang Aco. Demikian episode Sapi Besi agak lain bersama Muhat Kliaco. Jangan lupa teman-teman untuk nonton episode-episode lainnya dari Sapi Besi. Thank you semuanya. Dadah.